Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo History Fans, jumpa kembali dengan saya Angga Arya Pratama. Pada tayangan kali ini, saya ingin kembali berbagi kisah sejarah dengan kalian, yaitu tentang pembentukan dan peran PPKI dalam kemerdekaan Indonesia. So, tunggu apa lagi? Mari kita mulai. Pembentukan PPKI. Setelah beberapa usaha persiapan kemerdekaan yang dilakukan BPUPKI dan kedudukan Jepang yang sudah semakin terdesak, pada tanggal 6 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Dan dalam usaha semakin mempermatang persiapan kemerdekaan Indonesia, dibentuklah Badan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Junbi Inkai, yang diresmikan pada 7 Agustus 1945 atas persetujuan Jenderal Terauchi. Kemudian dilanjutkan dengan pengangkatan anggota awal PPKI oleh Jenderal Terauchi. Untuk pengangkatan tersebut, dia memanggil 3 tokoh pergerakan nasional yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman, yang kemudian berangkat ke darat Vietnam Selatan pada 9 Agustus 1945. Pada pertemuan tanggal 12 Agustus, Jenderal Terauchi mengumumkan bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan akan segera memberikan kemerdekaan dan telah membentuk PPKI untuk melaksanakan persiapannya. Kemudian keanggotaan PPKI. Keseluruhan anggota PPKI ini berjumlah 21 anggota yang terdiri dari wakil-wakil seluruh Indonesia yang juga diangkat oleh pemimpin Dai Nippon di wilayah selatan Jenderal Terauchi. Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Namun, setelah Jepang kalah dalam Perang Pasifik pada 14 Agustus 1945, PPKI menambah anggota sebanyak 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang, sehingga menjadikan 27 orang dan PPKI dijadikan badan nasional. Lalu fungsi PPKI. PPKI ini bertugas untuk melanjutkan pekerjaan BPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia. PPKI juga bertugas menentukan akan bagaimana cara pelaksanaan pengumuman kemerdekaan Indonesia. Wilayah Indonesia sendiri akan meliputi seluruh wilayah bekas Hindia Belanda dengan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi setempat. Selanjutnya ialah sidang-sidang PPKI. PPKI melakukan 3 kali sidang atau rapat, yaitu pada sidang pertama 18 Agustus 1945, sidang kedua 19 Agustus, dan sidang ketiga 22 Agustus. Sidang pertama ini menghasilkan beberapa keputusan, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, lalu memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian membentuk komite nasional yang memiliki tugas untuk membantu presiden sebelum terbentuknya DPR dan MPR. Lalu sidang kedua menghasilkan keputusan pembagian wilayah Indonesia ke dalam 8 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, Sumatera, ditambah dengan 2 daerah istimewa, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Lalu merancang pembentukan 12 departemen dan membentuk para menteri-menterinya, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang ditugaskan membantu presiden. Sidang ketiga dilaksanakan pada 22 Agustus 1945 yang menghasilkan keputusan membentuk PNI yang direncanakan menjadi Partai Tunggal Negara Indonesia, namun batal karena mendapat berbagai penentangan. Lalu membentuk BKR yang memiliki fungsi sebagai penjaga keamanan umum, dan membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai badan yang berfungsi sebagai pusat Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dilaksanakannya pemilu. Nah, bagaimana? Menarik bukan? Sebagai latihan mengasah pemahaman sejarah, sekarang coba kalian buat mind mapping berdasarkan pemaparan dalam video ini. Nah, sekian kisah sejarah ini saya sampaikan. Sampai jumpa di kisah sejarah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.